Kriteria yang diinginkan oleh masyarakat itu kan presiden yang cerdas. Jadi artinya memang strateginya berubah. Presiden yang cerdas, baik hati dan tidak sombong. Nah, strateginya berubah dia dari drama-drama pencitraan jadi pameran-pameran. Nah ini sebetulnya nggak banyak nih calon-calon presiden, calon wakil presiden yang bisa pamer-pamer hasil kegiatan. Minimal dia pemilih ide lah. Nah itu beneran tuh. Jadi kalau kebanyakan bermain di medsos, ya siap-siap aja gagal tuh. Toh banyak juga sudah buktinya kan, banyak tokoh-tokoh maju ke DPR tapi banyak di medsos juga gagal. Jadi benar itu kata Mbak Puan. Nah itu menarik tuh, makanya kalau kemudian calon-calon presiden kebanyakan akrobat atau wakil presiden kebanyakan akrobat, saya tuh khawatir ntar dia nggak dipilih jadi wakil presiden. Nah itulah menariknya, tapi itu harus dihitung sebagai sebuah konstelasi. Jadi ada reshuffle, ada pertemuan-pertemuan politik, dan terus kemudian ada munculnya koalisi-koalisi yang lucu-lucu gitu ya. Ini jadi ada komentar gini, kalau Nasdem mencalonkan Anies, ya kan, semoga yang diundang Metro TV adalah Bung RH dan Bung Henry Satrio, bukan yang Ono ya. Saya nggak tega nyebut nama. Teman NT juga yang suka survei-survei juga. Aduh. Allahu Akbar. Mana Metro TV yang sudah nge-ban saya bertahun-tahun. Enggak, saya sering diundang Metro TV. Bahkan di beberapa acara yang termasuk acara yang menurut saya ini boleh gue lo gak sih di sini? Enggak boleh ya. Jadi menurut saya salah satu acara Metro TV yang wah banget itu Hot Room yang dipegang oleh Hotman Paris. Saya udah diundang juga tapi saya nggak mau. Oh, kenapa? Itu seru loh, Bang. Itu ada saya merasa nggak kompeten lah bida waktu itu ngomong soal TNI apa kaitan TNI dengan apa. Saya bilang nanti aja lah, saya kira. Oke. Karena Bang Hotman itu memandu acaranya itu berbeda. Dia tuh kayak di pengadilan aja, jadi seru gitu. Kadang-kadang ya orang kepelintat-pelintut seleo juga, termasuk adik-adik mahasiswa kita itu yang bilang coba Orde Baru lebih enak gitu ya. Bingung lah dia hadapannya ini Hotman Paris kan. Itu menurut saya salah satu yang terbaik lah. Ini ada acara kontroversi, belum lagi yang berita-berita prime time gitu udah oke lah itu. Ente kurang lah nonton TV, nonton YouTube aja. Gua kalau ngomong gitu tadi saya nggak dipanggil lagi. Jadi tetap nonton TV. Jadi gimana? Nah tadi ya itu konstelasi itu, makanya kan ada isu katanya bakal ada reshuffle lagi. Reshuffle lagi itu terjadi kalau misalnya Surya Paloh Pak Jokowi marah dengan Surya Paloh karena komposisinya kemarin ada Anies gitu ya. Nah itu bisa terjadi, atau kemudian yang PDI Perjuangan nggak puas gitu kan. PDI Perjuangan kan nggak nambah juga itu. Tapi menurut saya mungkin ya yang jelas reshuffle itu ketika pendaftaran. Oh iya. Karena pendaftaran pasti reshuffle, karena kalau dia sudah jadi calon presiden ya udah nggak bisa jadi menteri lagi kan. Iya. Gitu. Ya sebenarnya nggak ada aturannya, cuman kebangetan. Iya. Kalau dia udah jadi calon presiden masih jadi menteri itu kebangetan. Dan norak juga sih. Tapi ini emang yang gue seru tuh banyak banget calon wakil presiden. Menurut saya akrobatnya kebanyakan. Akrobat untuk dilihatnya gitu. Iya. Ini not to mention yang masuk ATM lah misalnya. Iya. Tapi rata-rata orang-orang yang sebetulnya kita tahu kelasnya wakil presiden gitu. Iya. Tapi kemunculannya itu kadang-kadang over melebihi si calon-calon presiden gitu. Karena fasilitasnya memungkinkan soalnya. Kalau yang lain kan tidak memungkinkan kan. Kalau kepala daerah kan dia kan tidak bisa membuat sebuah kegiatan yang nasional. Berpergian ke daerah lain pun dipertanyakan orang. Ngapain gitu. Ngapain Ganjar ke Papua misalnya kan gitu.
Ada juga suatu saat Ganjar datang ke Sumatera Selatan menengok mahasiswa KKN dengan alasan dia ketua alumni Kagama. Tapi orang juga bertanya, loh itu bukannya urusannya rektor. Padahal gini ya, tadi ya. Belum lagi kalau kita selidikin nih biaya SPPD-nya dari mana? Makanya itu yang menarik. Ya Anies juga kemana-mana juga kan. Ya makanya waktu PON itu. Waktu PON berangkat semua. Iya. Mandalika berangkat semua. Supaya emang dimanfaatkan itu untuk bertemu rakyat. Saya diundang gubernur NTB aja nggak mau datang Mandalika. Oh, ya Pak Zul. Karena saya nggak hobi balapan. Tapi itu menarik lah, selalu menarik. Nah, balik lagi ke kriteria sebetulnya yang menarik kan, kriteria yang diinginkan oleh masyarakat itu kan presiden yang cerdas ya. Jadi artinya memang strateginya berubah. Presiden yang cerdas, baik hati dan tidak sombong. Nah, strateginya berubah dia dari drama-drama pencitraan jadi pameran-pameran. Nah ini sebetulnya nggak banyak nih calon-calon presiden, calon wakil presiden yang bisa pamer-pamer hasil kegiatannya. Minimal dia pamer ide lah. Pamer ide itu udah wah banget, sudah bagus banget. Jadi kalau kemarin ada sibuk-sibuk pencitraan, menurut saya gantilah. Dan menurut disertasi saya itu kan aktivitas media sosial itu tidak signifikan terhadap peningkatan elektabilitas. Gitu ya? Lah iya. Oh ente menemukan buktinya gitu ya? Yes. I see. Itu sudah ada teori awalnya, many click little sticks gitu ya. Tapi terus kemudian salah satu variabel saya untuk momentum politik dan karir politik itu ada aktivitas media sosial. Tadinya kita pikir itu berpengaruh loh ke elektabilitas, ternyata mungkin hanya ke popularitas ya, tapi itu bisa dibuktikan kalau aktivitas media sosial berpengaruh terhadap elektabilitas, maka calon presiden kita itu ya Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Refli Harun. Enggak, Refli Harun masih gitu. Anu lah. Tapi 2 juta. Masih kelas B. Tapi ada kesempatan gitu kan dibandingin Hensat kan. Nah, itu maksud saya. Nah, itu beneran tuh. Jadi kalau kebanyakan bermain di medsos ya siap-siap aja gagal tuh. Toh banyak juga sudah buktinya kan, banyak tokoh-tokoh maju ke DPR tapi banyak di medsos juga akhirnya gagal. Jadi benar itu kata Mbak Puan. Ya karena orang dia melakukan serangan udara, sementara orang serangan darat. Iya. Jadi benar serangan darat itu yang lebih mengena. Iya, dan orang lihat kan, get in touch-nya itu yang penting gitu. Iya. Nah itu menarik tuh, makanya kalau kemudian calon-calon presiden kebanyakan akrobat atau wakil presiden kebanyakan akrobat, saya tuh khawatir ntar dia nggak dipilih jadi wakil presiden. Bro, saya punya satu pertanyaan ya. Kenapa? Udahlah kita frankly speaking, karena ini kan jabatan publik itu boleh kita ngomong apa adanya. Ini jabatan publik soalnya, public official, dan potensial menggunakan jabatan publik untuk personal interest itu juga kita boleh kritik. Kenapa Presiden Jokowi tidak ganti Erick Thohir yang terlihat sangat masif? Kan ente kan mau bilang Erick Thohir dari tadi kan? Gitu ya? Iya. Oke. Tapi ini kita boleh ngomong karena dia pejabat publik, bukan gibah kan? Yang nggak boleh itu tetangga kita bilangin. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengganti Erick Thohir? Padahal kalau kita bisa misalnya dikaitkan dengan kinerja BUMN, kan rugi dengan orang yang ibaratnya punya pikiran lain selain mengurusi BUMN. Menurut saya BUMN, Menteri BUMN itu salah satu yang diandalkan oleh Pak Jokowi. Itu alasannya. Jadi waktu Rini kan juga sampai diboikot DPR loh, nggak diganti. Rini Sumarno loh. Dan ributnya itu sama PDI Perjuangan. Ya kan kalau kita bicara diandalkan bukan orangnya, jabatannya. Ya. Nanti kalau kita terusin perbincangan ini jadi gibah bahaya, lu dituntut, gue dituntut. Semua itu ada sejarahnya sobat era sekalian, ya sudahlah ya kan kita sudah pernah kan. Nah, jadi no freelance ini, nggak ada makan siang yang gratis ya. Jadi tapi serius, misalnya orang bicara tentang Ganjar Erick itu kan serius banget. Iya, dan itu bahkan muncul kuat. Teman ente salah satu survei, saya nggak perlu nyebut namanya surveinya kan. Karena kenapa? Karena at the same time saya suka mengkritik. Jadi nggak enak kan. Bilang ini surveinya itu saya baru bisa percaya survei kalau dia mau deklarasi dari mana sumber dananya. Kalau dia yang sumber dananya nggak mau deklarasi, saya nggak akan percaya survei itu. Karena dia bisa mainkan metodologinya, dia bisa mainkan penyajiannya dan lain sebagainya. Tapi salah satu survei menyebut Ganjar Erick itu pasangan yang paling tinggi elektabilitasnya, mengalahkan pasangan yang mengalahkan misalnya Anies AHY atau Prabowo Puan atau apa gitu. Ganjar Erick. Nomor 2 bahkan Ganjar Sandiaga Uno kalau nggak salah. Gimana bro? Gini, ini bicara survei ya. Ini saya buka-bukaan aja. Survei itu termasuk kedai kopi kan biasanya memilih respondennya itu kan proporsional.
1.200 ya misalnya. 1.200 proporsional bertingkat gitu Iya. ya. Nah, kalau proporsional bertingkat, maka responden di Jawa Iya. itu paling besar kan. Oke. Wabil khusus Ya. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena dia populasinya Populasinya besar. besar. Nah, Jawa Tengah dan Jawa Timur ini pemilih Ganjar Pranowo banyak. Ya. Makanya begitu muncul ada 10 calon gitu ya. Ya. Ganjar cukup dengan suara Jawa Tengah dan Jawa Timur di survei itu menjadi Yang tertinggi. yang teratas. I see. Minimal tiga besar lah. Nah, itu yang menjelaskan ya sobat daerah sekalian. Karena proporsional mau nggak mau memang Jawa harus menempati proporsi 60%. Ya, emang besar. Dari 60% tersebut Jawa Tengah yang which is Base-nya kandangnya Banteng Ganjar, atau kandangnya Ganjar Dan Jawa Timur tuh. dan Jawa Timur ya yang juga PDI sebenarnya Perjuangan. lebih dekat dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Jawa Barat, PKB, Banten kan. Iya, iya. Itu yang menjelaskan. Tapi itu pula yang menjelaskan kenapa Anies masuk juga karena dia Jawa Barat. Ya, dia besar di Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh, begitu-begitu tuh. Banten DKI kan. Ya, Gitu. banyak. Jadi memang kalau proporsional terbuka ya begitu. Mana nanti yang survei yang paling benar ya? Nanti kalau kita quick count, itu Oke. yang paling terlihat. Itu sih bukan quick count, itu bukan survei itu. Itu kejadian udah kan? Itu udah kejadian. Nah, itu. Makanya menurut saya, sekarang kalau ditanya siapa calon presiden terkuat versi lembaga survei, nggak boleh nyebut hanya satu nama. Tiga-tiganya harus disebut itu. Oke. Prabowo, Ganjar, Anies. Karena memang di situ aja lingkarannya. Karena kalau disebut ranking, Ya, itu bisa ada disproporsionalitas ya. Iya, mirip-mirip soalnya angkanya nggak terlalu jauh. Ya, jadi bisa masih saja margin terjadi. of error juga mungkin ya. Ya, ya. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan
Dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.